Ning. Manajer, apa yang Anda lakukan? Hari ini restoran telah dipesan, tidak ada orang lain. Dengar baik-baik, ikut aku akan baik padamu, ya? Berani sekali kamu memukulku. Kamu tahu siapa kamu hadap? Wanita dari desa sepertimu, ada yang mau sudah bagus. Jika bukan karena aku baik hati menampungmu, kamu pasti sudah mati di pinggir jalan. Jangan lupa, adikmu masih terbaring di rumah sakit menunggu biaya pengobatan. Kalau aku puas, mungkin aku akan pinjamkan uang untuk mengobati adikmu. Xia Ofeng. Nah, begitu dong. Ayolah. Berhenti. Kamu siapa? Berani memukulku. Menghajar bajingan perlu alasan. Aku tahu, ini orang yang menggoda kamu, kan? Bagus ya. Baru 2 hari di kota, udah punya lelaki baru. Dia pacarmu. Dia bosku. Pak Gu, Anda sudah sampai di restoran? Anda bilang ke Nyonya Besar kalau akan pergi kencan buta. Jangan lupa adikmu masih di rumah sakit. Kalau mau uang, patuhlah sama aku. Cepat kemari. Bilang ke ibuku, tidak usah atur kencan. Calon menantu ditemukan. Kemarilah. Kamu mau menikah denganku? Kamu butuh uang, aku butuh pasangan. Perdagangan yang adil. Uang ini dianggap pinjaman darimu. Kita hanya pasangan di atas kertas, kamu dapat uang, aku dapat kerjaan. Selama kita menikah, kuharap kita bisa setia satu sama lain. Waktunya tiba, aku akan beritahu untuk bercerai. Ingat berikan ini ibuku, dia takkan tenang sebelum melihat. Tapi Pak Gu, Anda baru saja menikah. Langsung pergi ke luar negeri begitu lama. Cocok tidak ya? Nyonya tak akan keberatan kan? Dia hanya istri untuk menyenangkan ibuku, bukan nyonya sejati. Lakukan semua sesuai rencana. Baik, Pak Gu. Check-in. Talong Tunjukan KTP Kamu. Maaf, Pak. Kerja gimana? Atasan gak ngajarin lihat tamu saat kasih barang? Maaf. Pak, ini handuk hangat, silahkan dipakai. Terima kasih. Orang ini kayaknya familiar. Kamu manajer di sini? Dia mana mungkin jadi manajer di sini? Saya cuma petugas kebersihan biasa. Anda terlalu memuji saya. Ini handukmu. Saya mau kamar yang dia bersihkan. Datang ke kamar 607. Butuh layanan? Kenapa kamu? Disuruh pakai baju ini untuk melayani tamu. Kamu ngapain? Apa yang kamu pura-purakan? Mereka kirim kamu ke sini, kamu tahu harus ngapain, kan? Dia melihatku seperti gadis panggilan. Tampangnya bagus, tapi ternyata bajingan. Sudah berapa lama kamu kerja? Rasanya agak asing, ya? Kita bisa ngobrol. Siapa tahu, aku bisa bantu. Mesum, jangan sentuh aku. Kamu salah paham. Jangan mendekat. Kalau dekat lagi, aku tidak akan sopan.
Dengar ya, aku di sini petugas kebersihan, bukan kerja begituan. Kalau kamu mendekat lagi, aku lapor polisi. Maaf. Aku salah paham, kupikir. Semua salahku. Aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk menggantinya. Tolong letakkan barang di tanganmu dulu, oke? Ikut aku akan memperlakukanmu dengan baik. Kalian orang kota suka menghina orang dengan uang. Aku ingin mendapat uang dengan usaha sendiri. Kenapa kalian selalu menghina aku? Apakah kamu pikir punya uang bisa membuat yang miskin bisa kau permainkan? Aku butuh uang, tapi aku tidak mau uang kotor. Maaf, salahku sudah salah paham. Kali ini aku yang salah. Aku akan minta maaf padamu. Percayalah padaku. Jika aku menyentuhmu lagi, kau bisa dorong aku jatuh. Jangan sungkan. Kalau masih marah, lupakan saja. Tenang saja. Aku akan memberi penjelasan padamu. Orang-orang yang membuli kamu, aku pasti akan memperbaiki mereka. Suruh manajer Wu segera ke hotel. Beritahu dia kalau aku menunggu di meja depan. Pak Gu, manajer Wu akan sampai dalam 5 menit. Apa ada sesuatu yang penting sehingga aku harus turun? Supervisor, tamu ini mengeluh dan ingin Anda turun. Kamu yang jadi manajer di sini. Benar dia, barusan dia yang menipuku ke kamarmu. Ini juga kamu menyuruh orang masukkan. Paksa karyawan jual praktik ilegal, buka usaha terlarang di hotel. Sebagai manajer, kamu cukup berani, jangan fitnah ya. Menjual itu ilegal. Bukti transfer cukup? Terus kenapa? Kamu juga melakukannya, mau laporin aku, kamu juga akan tertangkap. Yang bisa menginap di hotel ini, pasti orang yang berpengaruh. Kamu gak mau malukan. Hahaha. Kamu tak tahu malu. Kamu melakukan ini, tidak takut tamu tidak mau datang ke hotel ini lagi? Hotel kami ini merupakan bagian dari grup Gu, tidak peduli dengan satu tamu saja, terserah kamu mau datang atau tidak. Siapa namamu? Namaku Suningning. Mulai hari ini. Kamu adalah manajer di sini. Kalau dia manajer, lalu aku ini apa? Kamu dipecat. Hahaha, aku ludah. Kamu ini siapa? Berani-beraninya memecat saya. Manajer Wu, kenapa kamu datang? Saya beritahu kalian ini manajer Wu dari hotel kami, jika kalian membuatnya marah kalian jangan harap bisa tinggal di Haicheng. Manajer Wu ada yang anggap hotel grup Gu sebagai tempat prostitusi. Bagaimana kita harus menyelesaikan masalah ini? Apa? Manajer Wu, kamu jangan percaya, mereka hanya ingin mencemarkan nama baik hotel, agar kita bayar mereka. Mereka semua penipu. Penipu apa? Kamu tahu siapa dia? Dia adalah bos besar hotel kita, pewaris grup Gu yang terkenal, Gu Yuhan. Apa? Kamu adalah presiden grup Gu terkaya, Gu Yuhan. Presiden Gu. Ini semua salahku, aku sungguh tak melihat dengan jernih. Ampuni aku. Keamanan, bawa dia pergi. Mulai sekarang, aku tak ingin melihatnya lagi di Haicheng. Presiden Gu, ampunilah aku, Presiden Gu. Manajer Wu, Saya di sini. saya pergi luar negeri setahun, menyerahkan hotel ini padamu. Apakah caramu mengatur manajemen hotel? Maaf, Tuan Gu. Karena manajemenmu tidak ketat, gaji 1 bulan akan dipotong. Renungkanlah. Siap, Tuan Gu. Mulai hari ini, dia adalah manajer baru hotel kita. Tuan Gu, saya di sini sebentar. Ini tidak tepat. Kalau saya bilang tepat, berarti tepat. Pak Gu. Pergi. Pak Gu, Nyonya tua sangat mendesak. Kamu kebetulan pulang, mau hubungi Nyonya. Mudah? Tahu. Pak Gu, maaf, saya terima telepon dulu. Halo, Aku sudah pulang. Cari waktu kita bicara soal cerai ya. oke. Menyuruhmu berpakaian seperti ini. Untuk melayani tamu.
Hei. Bosku, Nyonya akan lompat dari gedung. Apa? Anak nakal itu sudah datang belum? Sudah datang. Aku tidak mau hidup lagi. Bu, Jeangan tarik aku. Mending aku mati aja. Kenapa nasibku buruk banget ya? Anak dan menantu sudah menikah lebih dari setahun, aku belum pernah ketemu menantu sekalipun. Bu, ini lantai 2. Lompat juga gak mati. Anak nakal. Mau biarin ibu lompat? Aduh, aku gak mau hidup lagi. Jeangan tarik. Udah cukup. Kamu mau bertemu dengannya. Akan saya atur. Ok ah. Allô boss. Setelah pel ini selesai, gunakan pel kering. Bekla. Bekerja di sini setahun, gaji 500. Hampir tidak bisa beli makan, harus naik gaji. Ayo, bangun dulu. Kok cuma 500? Gaji petugas bersih-bersih biasanya minimal 5.000, malah di sini pasti lebih tinggi, langsung ditransfer ke kartu gaji. Maksudmu nggak punya kartu gaji? Benar, manajer Wu kasih kamu uang tunai langsung? Ayo Bibi, aku antar kamu cari, bantu kamu ambil uangnya kembali. Manajer Wu, kenapa gaji Bibi cuma 500? Benarkah? Salah paham. Aku sudah tanya ke akuntan, 8.000 sebulan, 96.000 setahun, kembalikan ke tante. Hari pertama jadi supervisor, langsung bela orang. Dia dari desa, kasih sedikit cukup, 500 saja sudah banyak. Kamu keterlaluan. Dia itu bisu. Sudah tua, dibuang ke jalanan, tak ada yang maaf. Dari kebaikan hati, aku biarkan dia jadi petugas Aku sudah beramal. Dia harus berterima kasih padaku. Lily, petugas kebersihan hotel Grup Gu, aku ambil uang dari dia. Uang didapat Bibi dengan kerja keras. Kamu harus mengembalikan. Jika tidak dikembalikan, aku akan Mana main qu'un boss bu Rusini. Aku manajer hotel ini, di sini aku yang paling berkuasa. Kalau aku bilang gajinya 500, maka dia hanya mendapatkan 500. Jangan bikin aku marah ya. Kalian berdua akan dipecat. mengambil gaji orang lain, jadi manajer hebat ya, tapi tempat ini aku nggak mau lama-lama. Ayo, Bibi, pergi. Aku tak percaya kita berdua tak bisa cek. Kalian gak perlu pergi. Yang harus pergi adalah dia. Pak Gu, kenapa Anda datang? Kalau nggak datang, mana tahu kamu berani korupsi uang kebersihan. Mulai sekarang, urusan perusahaan aku urus sendiri. Pak Gu, saya salah. Tolong beri kesempatan. Manajer Wu, kamu lupa gimana jadi orang. Mulai sekarang, lapor ke administrasi. Jadilah petugas kebersihan, belajar gimana jadi orang. Pergilah sekarang. Bibi. Maafkan aku, Bibi. Ini salahku karena membuatmu menderita. Kami akan menggandakan uang yang kami hutangkan padamu. Tuan Gu. Suningning, kamu melakukan pekerjaan baik. Sebagai pemimpin, telah melindungi kepentingan karyawan. Saya telah memutuskan, membiarkan perusahaan menghadiahi Anda 20.000 yuan. Jadi contoh buat eksekutif lain di perusahaan. Terima kasih, Bu Gu. Bu Gu, Anda benar-benar bos terbaik yang pernah saya temui. Kak, kenapa kamu kelihatan bahagia? Kakak pindah kerja, bosnya orang baik. Kakak bisa kumpulkan biaya pengobatan untukmu. Kak, jangan terlalu capek ya. Kak, kamu sudah menikah. Belum. Dia teman saya. Kami biasanya panggil satu sama lain suami istri. Aku masih ada urus, aku pergi dulu ya. Ada apa-apa telepon kakak. Halo, aku hampir sampai. Jangan lupa,
Kali ini ketemu ibuku harus kacau. Jangan dia suka sama kamu, ngerti? Oke, aku ngerti. Bu, Nyonya tua ingin Anda menemani untuk bertemu dengan istri. Kalau sudah di sini, kenapa tidak? Masuklah. Ingat. Pastikan untuk merusak segalanya. Baru kita bisa bercerai dengan lancar. Jangan biarkan ibuku suka. Benar, aku tidak boleh berpakaian terlalu normal. Jika ibunya menyukaiku, kita tidak akan bisa bercerai. Ada deh, ibunya pasti tidak suka yang ini. Meskipun menantuku penampilannya biasa saja. Tapi asal dia bisa urus rumah saja. Aduh, ibu, dia bukan wanita yang bisa urus rumah. Dia matre banget, dia nikahin saya. Cuma karena keluarga kita kaya. Sudah, ibu punya mata sendiri untuk melihat. Jangan campuri urusan cewek. Kamu ganggu saya mau ketemu menantu. Cepat pergi. Sebentar lagi ketemu menantu. Tante, Camus menantu Seiya. Suning-ning. iya. Ini saya. Bucan. Kenapa bedanya begitu besar? Maaf ya, saya biasanya tampil seperti ini. Anak Anda bilang Anda suka yang patuh, jadi di foto pernikahan saya begitu. Keterlaluan banget. Anak Anda dulu kejar-kejar saya ingin menikah, sekarang dia mau yang stabil, sedangkan saya cari yang seru. Kita sudah tidak cocok, putuskan cerai. Semua sudah saya bilang, pamit dulu. Tunggu sebentar. Maksud saya, kamu sudah nikah sama anak saya, kok masih panggil saya tante? Panggil mama. Aku benar-benar tidak menantu perempuan aku begitu cantik dan sangat modis. Sekarang anak tidak berguna itu beruntung. Kamu masih muda, santai saja beberapa tahun, hahaha. Suami ini membuat mengacaukan semuanya. Sekarang jadi tidak baik ini. Bibi ingin berbicara jujur kepada Anda. Saya dari desa, pembersih. Tidak pernah sekolah, bahkan menikahi putra Anda demi uang. Kau tidak terlihat berpakaian begini. Aku menyewanya untuk menipumu. Kakakku sakit. Bibi, kakakku butuh uang banyak, tapi tidak cocok untuk anakmu. Aiko, ning-ning. Kosanga menyedihkan. Kenapa bajingan ini tidak memberitahuku? Ning, jangan khawatir. Aku bukan ibu mertua memutuskan hubungan. Tidak apa-apa kalau kau miskin. Selama kamu menikah dengan keluarga kami, aku memastikan anak perlakukanmu dengan baik. Kenapa yang palsu maupun asli tidak berhasil? Ingat, jangan biarkan ibuku menyukaimu. Tante. Aku sebenarnya tidak cocok dengan anakmu, aku tidak suka sama dia. Aku mengerti. Anakku menyukaimu kan? Cinta bertepuk sebelah tangan, kan? Ya, seperti itu. Dia habiskan banyak uang untuk mendapatkanmu di sisinya. Meskipun dia sangat mencintaimu, tapi terus saja menyakitimu. Kamu, demi keluarga dan uang, terus bersabar dengannya. Kamu percaya Tante? Tante sudah lihat banyak film. Aku sangat mengerti kamu. Tapi anakku itu, Lumeyan. bagaimana kalian coba saling kenal lebih baik? Tidak bisa, sulit memujuknya. Mereka bilang orang kota tidak suka mahar. Tante, mau jujur nih. Di desa kami ada aturan, kalau mahar kurang, saya nggak bisa nikah dengan anak tante. Mau berapa? Mama punya uang, bilang aja. 30 juta mahal banget. Sekarang dia pasti udah mikir ulang.
30 juta nggak masalah, Mama kasih 2 kali lipat. Itu. Kamu dan anak saya. Punya anak buaman sama saya, ya? Tapi kamu baru setahun menikah dengan anakku, dan anakku selalu di luar negeri. Urusan punya anak, jangan buru-buru. Berapa nomor rekeningmu? Biar ibu transfer uangnya. Bukan, Tante. Saya bercanda. Tidak boleh. Bercanda apa? Uang masuk 3 miliar rupiah. Uangnya masuk. Ay Greco. Panggil ibu, dengarkan. Tante, ini tidak boleh. Pangi Libu. Dengan 3 miliar untuk panggil ibu, tidak berlebihan kan? Tidak bisa, aku biarkan anakku jemput. Biar aku pikir dulu rumah mana yang kita tempatin. Halo. Bagaimana kelangsungan urusannya? Apa maksudnya? Camus anak nakal, Jean Gambert pura-pura jadi bobezar. Istri hampir kabur. Untung ibu mengeluarkan 300 miliar menjaga menantu kesayangan. Aku perintahkan kamu, segera jemput kita pulang. Halo. Peakagu. Nyonya tua lagi bikin masalah apa? Dia habiskan 30 juta supaya wanita itu nggak cerai. Apa? Sekarang bagaimana? Putar balik ke kafe. Aku mau benar-benar ketemu istriku, lihat gimana dia bicara ke ibuku. Siap. Tante, ada urusan, pamit dulu ya. Kenapa masih panggil aku tante? Sepertinya uang ganti panggilanku kurang. Ibu transfer lagi 20 juta. Gak usah, Bu. Pangi la cul à patadi. Ibu. Menantu kesayanganku. Bu, masih ada urusan, mau pergi. Tak perlu buru-buru, anak nakal itu akan segera datang. Aku suruh dia antar kamu. Bu. Wanita ini, Kok kamu gitu sih? Dia kan istrimu. Orangnya pergi. pergi kemana? Hahaha, nak, kenapa kamu nggak pernah cerita? Aku benar-benar nggak nyangka menantuku ini begitu baik, mandiri, cantik, dan punya banyak ide. Benar-benar menantu paling sempurna di mata ibu. Hahaha. Bukannya dia biasa aja dan terlihat jadul? Apa mungkin ingatanku yang salah? Hidupnya memang terlalu keras. Guyuhan, aku perintahkan kamu, segera ajak menantuku kencan, beliin dia anting, cincin berlian, kalung permata. Bayar semua yang setahun ini kamu tahan, balikin ke dia. Ibu, ya. Peakagu. Kenapa rasanya ibu setelah bertemu nyonya tua? Seperti ditipu. Apa yang sebenarnya dilakukan wanita itu pada ibuku? Cepat pergi. Pak Gu, Anda benar-benar berniat bertemu wanita itu? Tidak. Meskipun kemarin banyak masalah, wanita itu sudah mengembalikan uang. Dia cukup tahu diri. Anda ingin bertemu dengannya? Apa ingin aku menjadikan wanita itu istriku? Tidak. Menurutku kamu harus ketemuan. Biarpun cerai, tetap harus duduk dan ngobrol baik-baik. Ingat kirim fotonya kalian kencan. Kalau tidak, aku serahkan perusahaanmu ke menantuku. Pak Bu. Ayo pergi. Puluhan ribuan, ratusan ribu. Kenapa Pak Bu bawa aku ke sini? Halo, ini saya lihat dulu. Pak Bu, saya sudah menikah, kurang tepat. Kamu sudah menikah. Kenapa sebelumnya tidak pernah menyebutkannya? Jangan salah paham. Hari ini aja kamu memilih beberapa hadiah untuk istri saya. Sebagai penghormatan ibu, belikan sesuatu. Kita tidak perlu bertemu. Oh begitu ya, tadi aku kaget.
Pak Gu, bukankah sekretaris mengurus ini? Mereka punya rencana lain. Tidak disangka, Pak Gu yang terlihat cuek ternyata pria yang menyayangi istrinya. Putraku dan menantuku. Benar-benar cocok sekali. Tidak bisa. Untuk cucu yang belum pernah aku lihat. Aku harus berusaha lebih keras. Halo, Bagaimana kencanmu dengan menantu ibu? belum ketemu. Dasar anak nakal, malu-malu buat menemani menantu jalan-jalan tapi nggak aku ya. Nah, kamu kan sudah janji sama ibu. Perlakukan orang lain dengan baik, belanjakan lebih banyak. Seluruh mal ini milik kita, jangan pelit-pelit ya. Tahu, Apa yang Anda inginkan? menurutmu mana yang bagus? Semuanya terlihat bagus. Baiklah, begini. Bungkus semuanya untuk saya. Bos sangat murah hati, menyayangi istrinya. Bos Gu, saya akan menunggu di... Pergi sana. Kenapa bisa pisah? Apa bertengkar? Anak nakal ini tak bisa membujuk istrinya. Ingat waktu lelang, anakku pernah beli kalung seharga 1 miliar. Tidak bisa, aku harus cari orang untuk kirim ke menantuku. Anak nakal. Gaunnya benar-benar cantik. Cantik, ya? 200.000, bukan untuk orang miskin yang seperti kamu. Aku cuma lihat-lihat. Kamu berdiri di depan toko, ganggu bisnis kami. Kamu kelihatan miskin, pasti dari desa ya. Baju kamu sudah luntur, siapa yang mau masuk toko ini lihat kamu? Cepat pergi. Siapa bilang tidak ada yang berani masuk? Aku menyentuhnya, jangan salahkan aku. Bilang tunggu depan pintu. Aku cuma jalan-jalan ke sini. Ambilkan rok itu. Ayo. Sudah dibilang sebelumnya, kalau kotor harus ganti rugi. Coba aja. Pak Gu, aku merasa pakaian ini kurang cocok untukku. Menurutku cukup bagus kok. Wah, kamu pakai gaun ini cantik sekali. Aduh, suamimu ya, punya istri seperti kamu beruntung. Bukan, aku bukan istrinya. Pacar ya? Kita semua punya pengalaman, kita paham. Pak Gu, saya cuma petugas kebersihan, pakai baju seperti ini tidak cocok. Bukankah kamu pernah bilang? Pahlawan tidak perlu ditanya asal-usulnya, tidak ada perbedaan derajat, siapa yang bilang petugas kebersihan tidak boleh pakai rok seperti ini? Lagi pula, petugas kebersihan cuma pekerjaanmu, itu bukan seluruh hidupmu. Tidak ada tapi-tapian, kamu berhak menikmati semua hal indah. Pak Gu, saya cuma karyawan biasa, kenapa kamu begitu membantu saya? Orang saya. Bukan sembarang orang bisa bully. Hanya coba baju saja, kenapa jadi begini? Pak Gu, lupakan. Ini tidak cocok dengan yang lain. Kenapa? Apa yang kurang, tinggal beli saja. Yang ini sama yang itu. Bungkus semuanya. Baik, Pak. Dua orang bodoh beli sebanyak ini, untung komisi saya melambung. Bos, ada yang bisa saya bantu lagi? Kamu belum terima surat pemecatan? Opa. Kelihatannya efisiensi kerja kalian memang bermasalah. Manajer toko bilang aku dipecat. Benar, aku sekarang secara resmi memberitahumu bahwa kamu dipecat. Tidak mungkin, dia hanya pacar wanita desa, mana mungkin punya kekuasaan sebesar itu. Apa yang kamu bicarakan, buka matamu lebar-lebar. Dia itu Tuan Gu dari grup Gu, bos mall kita. Opa. Tuan Gu, terlalu mahal, tidak bisa menerima.
Perusahaan mengadakan pesta beberapa hari lagi, pakaian ini sebagai seragam kerja, perusahaan menanggung biayanya. Oh, begitu ya. Terima kasih, Pak Gu. Kalau tidak ada urusan, saya kembali ke kantor. Pekerjaan di hotel. Kalau dilihat begini, Pak Gu benar-benar tampak keren. Apa yang saya pikirkan ini? Pak Gu sudah menikah, punya istri. Maaf, Pak Gu, saya tidak sengaja. Kalau tidak ada urusan lagi, saya pamit dulu. Anak nakal ini, aku sudah memberi MU kesempatan, tidak cium, tidak peluk, berlagak jadi bos keren. Lihat bagaimana aku mengajar MU hari ini. Halo. Opa. Dapat tiket konser idolaku, hahaha, keren banget. Lupakan, anak mana bisa dibandingkan dengan idola, pergi ke luar negeri nonton konser deh. Bawa Wang, masih kalian ikut Berlin. Ah, Roti telur Anda, 6.000. Ning, kamu luar biasa, baru keluar dari rumah sakit sudah jualan. Suami murahanmu kemana? Minta pinjaman lagi ke dia. Waktu nikah. Dia bantu sebelumnya, nggak mau merepotkannya lagi. Sekarang kamu sudah masuk grupku, gimana kalau pinjam dari bosmu? Ayah, tenang. Aku bisa mengatasinya sendiri. Tidak. 2 juta biaya medis, bagaimana kamu mengatasinya? Bagaimana mengumpulkannya? Apakah dengan nyawa? Ning, dengar saranku. Bicarakan ibumu tentang adikmu, ya. Ibu sekarang jadi asisten rumah tangga. Dapat gak seberapa, lihat muka majikan. Gak mau bikin dia khawatir. Kamu sengaja bikin saya marah ya? Kamu pikir saya kelewat baik ya? Ngajak kamu keluar negeri gimana bisa bikin saya malu? Umur saya udah segini, pakai baju begini gak cocokan, Nyonya. Saya gak peduli, pokoknya kalau kamu pergi sama saya, harus berpakaian cantik. ah. Ini perhatian saya, jangan dianggap terlalu, kamu gak boleh nolak. Kalau tidak, aku anggap kamu bukan temanku lagi. Terima kasih, Yaya. Lihat sini. Ini penjual martabak telur, bukan dari desa kita, Su Ningning. Ini penjual martabak telur, bukan dari desa, Su Ningning. Yo Chun Hua. Mataku nggak salah, Ningning. Camus Diechon. Kebetulan hari ini ada pertemuan warga desa, ikut aja. Kalian pergi, aku nggak ikut. Pertemuan warga desa sukses dalam karir. Dengan Su Ningning begini, mana enak pergi. Su Ningning. Aku tahu ayahmu meninggal, adikmu sakit. Kamu kekurangan uang, jangan jualan di pinggir jalan. Kita jadi warga desa dengan penjual pinggir jalan, memalukan. Kalian dari desa yang sama, tidak perlu merendahkan orang begitu. Jika malu denganku, biar Hei, bicara sedikit, kamu tidak senang. Kami melakukannya untuk kebaikanmu. Aku manajer di Gu Company. Aping juga bekerja di Gu Company. Kami sekarang. Kamu kesulitan, beritahu. Kami bisa donasi untuk bantu melewati krisis ini. tidak perlu. Jangan anggap sedikit. Tanda, saya beri 500. Saya beri 300. Saya, Kalian kok kurang sekali. Saya beri 1.000. hahaha, benar-benar kak. Ah, Saya pertama kali dengar. Ada yang memaksa sumbangan. Tuan Gu. Pak Gu, kenapa datang? Kebetulan lewat. Ning. Orang tampan sekali. Suamimu, ya? Mana mungkin, seluruh desa tahu, Su Ningning menjual dirinya ke pria tua demi uang. Hei, Bukan suamiku, bosku ketua Gu dari grup Gu. apa? Kau bilang dia adalah ketua Gu dari grup Gu, orang terkaya di dunia? Kakak Zigang, kau eksekutif grup Gu, jadi dia benar-benar. Dia tidak mungkin. Pikir baik-baik. Bagaimana mungkin Saningning kenal dengan Pak Gu? Kalau dia Pak Gu, aku akan berlutut dan panggil dia kakek. Oh ya, aku di Gu Corporation. Belum pernah lihat orang sepertimu. San Ningning, kenapa orang yang kamu kenal suka berpura-pura? Ini bukan urusannya. Ada masalah, hadapi aku, Pak Gu, maaf. Tidak perlu. Mereka yang seharusnya minta maaf. Kamu bilang kamu karyawan Gu Corporation, kan? Iya. Kasih 10 detik, cepat ke sini. Oh, kamu masih berpura-pura. 10,
9. Wang Zigang, jika mau pekerjaan aman, cepat minta maaf padanya. Minta maaf padanya, seumur hidup nggak mungkin. 3, 2, 1. 10 detik berlalu, kok nggak ada yang terjadi, ya? Shui Azisten Wang. Kenapa kamu datang? Kamu datang tepat waktu, ada orang menyamar jadi Direktur Gu. Apa? Siapa? Siapa berani menyamar jadi Orang dia maksud saya. Apa yang harus kita lakukan? asisten Wang? Tak perlu repot. Aku akan memberinya pelajaran. Apa akibatnya berani menghina Direktur Gu kita? Azisten Wang. Apa yang kamu lakukan? Kamu manajer kecil di cabang, menyinggung bos Gu. Kamu dipecat? Apa? Dia benar-benar bos Gu? Semua yang hadir hari ini, ada hubungan bisnis dengan Gu Group, hentikan kerjasama. Gu Yuhan tidak bisa seenaknya dijahati. Su Ningning benar-benar masuk ke grup Gu? Tidak mungkin, tidak percaya. Dia, Su Ningning. Saya adalah kepala divisi logistik Hotel Gu. Ning. Kita dari kampung. Kamu nggak mungkin begitu sama aku, kan? Ini kesalahanmu sendiri, jangan salahkan orang lain. Dosa buatan diri nggak bisa Su Ningning, jangan terlalu senang. Masuk ke grup Gu. Terus kenapa? Kamu tetap nikah sama lelaki tua miskin. Bos Gu, Anda rekrut orang macam ini. Nggak takut diketawain orang? Bukan begitu, suami Ningning itu CEO besar, lebih hebat dari kalian. Jangan bicara. Kalian sudah lama terdaftar, kan? Melihat kamu diganggu seperti ini, aku harus panggil dia keluar hari ini buat membela kamu. Berikan ponselmu. Kenapa ponselmu berbunyi? Kamu suami Ningning ya? Tunggu, bukan, maaf ya Pak Bu, ini salah paham. Gak masalah. Saya memilih Su Ningning sebagai manajer murni karena kemampuannya. Urusan pribadinya tidak ada hubungannya dengan saya. Asisten Wang, usir mereka semua. Iya. Cepat pergi sekarang. Pak Bu, hari ini terima kasih sudah membantu saya. Ini telur panekuk buat sendiri. Cukup bersih. PAK Su, Supervisor. Ini gerobak jualanmu ya? Iya, Pak Su, di perusahaan kami. Dilarang kerja sampingan di luar. Kamu melanggar aturan perusahaan. Ningning melakukannya untuk biaya medis adiknya, makanya kerja keras. Peraturan kaku, manusia fleksibel, jangan kejam. Menurut aturan perusahaan, kamu cari uang pribadi, kerja sampingan, pasti dipecat. Ya. Ya. Saya disuap, tidak bisa melaporkan kamu. Tidak mengganggu pekerjaan utama. Kerja yang baik. benarkah? Terima kasih banyak. Terima kasih, Bubu. Mulai sekarang aku yang urus telur dadar kamu. Halo, selamat datang. Kamu tidak melihat, seret ke sepatuku. Jangan sentuh aku dengan tangan kotor itu. Aku akan mengadukanmu. Tunggu sampai kamu dipecat. Jangan menggangguku. Kamu membikin aku mual. Kenapa begitu? Kenapa menendang orang? Dia membuat sepatuku kotor. Sepasang sepatu ini mahal, bahkan jual kalian berdua pun tak cukup bayar. Maaf jika saya memberikan pengalaman buruk, tetapi jika ada masalah, komunikasi wajar lebih baik daripada menggertak staf kami. Siapa berbicara seperti itu kepada saya? Saya kepala departemen logistik. Nama saya Su Ningning. Ko Su Ningning? Orang bisu yang tak bisa bicara. Apa yang salah dengan menendangnya? Apa yang kau lakukan? Beraninya kau mendorongku? Ayahku pemegang saham grup Gu. Ayahku adalah pemegang saham. Ari ini kalian bua mazala sama Seya, Seya akan peka kalian berdua. Tadi itu salah saya, kamu mau gimana?
Hari ini dia kotori sepatu saya, kecuali dia berlutut dan menjilati sepatu saya sampai bersih. Kalau tidak urusan ini belum selesai. Tidak bisa biarkan Tante, karena saya kehilangan pekerjaan. Baiklah, saya akan menjilat. Kalian ngapain? Kakuan, qui n'a pas d'attente. Itu hanya 2 orang kebersihan mengotori sepatu. C'est Yamenuru Mereka Mintamaf. Jadi kamu suruh mereka semua berlutut. Kamu baik-baik saja? Tante bersih-bersih menyentuh sepatunya tanpa sengaja. Saya mau bicara. Tanpa sengaja, ini menjijikkan. Sepatu ini mahal. Kakuan, Mereka Berdua s'engagea me la cucagna. 2 orang ini harus dipecat. Nona Jiang, meskipun ayahmu pemegang saham di grup Gu, ini tempat kerja. Semua harus sesuai aturan. Jika petugas kebersihan bersalah, perusahaan akan bertindak sesuai prosedur. Apa yang sebenarnya terjadi tadi? Ada CCTV di perusahaan, jelaskan dengan jelas, atau bisa ada konsekuensinya. Tadi saat Tante bersih-bersih, tanpa sengaja mengotori sepatu Nona Jiang. Nona Jiang jadi marah dan terus mengganggu Tante. Supervisor Su membela Tante dan mendorong Nona Jiang. Akibatnya Nona Jiang menyuruh Supervisor Su untuk berlutut dan menjilat sepatunya. Gimana itu? Yuhan, mereka yang salah sebagai petugas kebersihan. Aku suruh minta maaf, wajar. Tanpa itu, mereka dari desa mana bisa punya penghasilan? Kami di Gu Group menghargai setiap karyawan dan melindungi martabat mereka. Jika Nona Jiang tidak mengerti, kami tidak menyambut Anda di sini. Kakuan. Manf. Orang yang harus kamu minta maaf bukan aku. Suruh aku minta maaf, mereka cuma petugas kebersihan desa. Aku sudah bicara dengan sangat jelas. Kalau kamu tidak mau, pergi saja dari sini. Manf. Su Ningning, aku mau bicara denganmu. Ikut aku. Nona Jiang, Direktur Gu sudah menikah. Anda terus mengejarnya? Apa? Dia sudah menikah, kenapa belum pernah dengar? Pernadanga impian musim panas kan? Maksudmu, kalung bernilai 1 miliar yang dilelang sebelumnya? Betul. Kalung itu sudah dibeli oleh Direktur Gu dan diukir dengan nama istrinya, siap untuk diberikan padanya. Jadi Nona Jiang, saya sarankan Anda segera mundur. Sekarang jadi manajer, tahu cara melindungi karyawan biasa. Kerja bagus. Terima kasih, Tapi lain kali kalau ketemu pelanggan seperti itu, langsung panggil keamanan untuk usir. Tapi, Kalau ada masalah, saya yang tanggung. terima kasih, Pak Gu. Oh iya, Pak Gu, saya bawa omelet, mau coba? Nyonya, kalung Anda sudah ketemu. Saya tahu, anak itu belum kasih. Saya harus ambil tindakan. Cepat berikan kalung itu kepada menantu saya. Mengerti? Iya. Apakah Anda Nona Su? Ah iya, Anda siapa? Ini kalung yang Nyonya kasih untuk Anda. Kasih untuk saya. Iya. Ning. Sudah terima barangnya belum? Terima kasih, Bu. Ini mahal nggak? Kalau mahal, balikin aja. Ah, nggak mahal kok. Cuma beberapa ratus. Ning. Kamungak Sukaya. Tidak ada. Kenapa tidak dibawa? Saya merasa tidak cocok, takut terlalu mewah. Itu hanya hadiah kecil dari suamimu, jangan merasa terbebani. Kalau tidak suka, saya suruh suamimu beli 10 yang berbeda untukmu. Kalomazi Tidak Pua, Beliceratus. Harusnya ada yang kamu suka. Baik, Bu, akan saya pakai. Paquet.
Benar-benar menantuku, orangnya cantik, pakai apapun terlihat bagus. Bagus. Bu, pergi kerja. Oke Bu, aku nggak ganggu lagi. Karir itu penting. Yang paling penting bagi wanita adalah karir. Hahaha, pergi saja. Daa. Hello. Halo, pelayan. Silakan masuk. Apakah Anda perlu dibersihkan? Nggak usah bertengkar. Apa masih bengong? Bersihkan dong. Sudah bersihkan. Kalian bisa istirahat. Tunggu dulu, en tant qu'huilant. Apakah kamu yang ambil? Bersihkan tadi, kalian semua lihat kan? Siapa tahu kamu ambil diam-diam. Ketemu. Bukti sudah jelas. Kali ini siapa yang bisa lindungi kamu? Jangan kira Abang Yuhan melindungi kamu, kali ini aku mau lihat gimana kamu bisa lolos. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Sebelum pulang ke negara, aku dengar Yuhan mengangkat seorang wanita jadi manajer. Selama ini dia gak pernah ada wanita di sekitarnya. Apa yang kamu lakukan sehingga dia percaya padamu? Aku bekerja dengan baik. Aku dengar dulu kamu menjual diri ke pria tua demi uang. Sekarang jadi pembersih, malah menggoda pria, aku kasih tahu kamu. Kamu itu wanita yang tidak diinginkan. Kamu curi antingku, siap-siap dipecat. Kamu sengaja memfitnahku. Tekan dia ke toilet. Biar petugas kebersihan terdedikasi kita cicip air toilet yang sudah dia bersihkan, bersih atau tidak? Jangan mendekat. Jangan sentuh aku. Lepaskan aku. Lebih baik patuh. Minum air ini hati-hati. Mungkin kalau senang, bisa lupa soal anting-antingnya. Kalau tidak, biaya medis adikmu. Tidak akan ada dana. Tunggu. Ini kalung yang Kak Yuhan mau berikan kepada istrinya. Aku pikir kamu wanita baik-baik, ternyata ketangkap basah. Berani-beraninya mencuri kalungnya. Cepat. Seseorang panggil polisi untukku. Nona Jiang, terjadi apa? Pembersih ini berani-beraninya mencuri kalung. Permata ini, buatannya pasti mahal. Aku tidak mencuri, kalung ini dari suamiku. Masih mau ngeles? Kamu kira suamimu siapa? Kalung ini harganya 1 miliar. Apa dia bisa memberikannya? 1 miliar? Kalung ini adalah impian musim panas, di dunia hanya ada satu. Impian musim panas? Bukankah itu kalung yang dilelang oleh tuanku di luar negeri sebelumnya? Kalung ini dibeli oleh Kak Yuhan untuk diberikan kepada istrinya, namanya tercetak di sini. Sebagai pembersih pribadi Kak Yuhan, berani sekali mencurinya. Buktinya jelas. Mau katakan apa? Nona Jiang, saat Suning masuk kerja di perusahaan ini, saya sudah mengingatkan Tuan Gu. Dari desa, tangannya tidak bersih. Untung Anda menemukan tepat waktu, kalau tidak, kalung Tuan Gu akan dicuri wanita ini. Karena semua sudah jelas, cepat kirimkan wanita ini ke dalam. Tidak mencuri itu. Hanya kesalahpahaman. Berhenti. Apa yang kalian ributkan? Kak Yuhan, wanita mencuri barang Anda. Kalung ini milikku. Pembantu usang, Kak Yuhan, orang sudah datang, masih tidak mengaku. Kalung apa? Kak Yuhan, ini kalung dibeli di lelang luar negeri untuk istri Anda, mimpi musim panas. Hari ini wanita ini datang membersihkan kamarku, aku temukan dia memakai kalungmu. Pak Gu, saya tidak mencuri. Kalung ini dari suami, barang murah bukan milik Anda. Mau berbohong, nama Anda ada di sini. Sudah beritahu, urusanku bukan urusan. Kak Suhan, sekarang wanita ini, dia mencuri barangmu. Pak Gu, percayalah tidak mencuri. Benar atau tidak, Kak Suhan tahu saat melihatnya.
Aku ingat ada inisial nama Nyonya di belakang kalung itu. Aku sudah konfirmasi ke Nyonya tua. SNN. Itu sama dengan singkatan Suningning. Mungkin Suningning adalah Nyonya Gu. Singkatan nama SNN, banyak orang, masa setiap orang jadi Nyonya Gu? Sepertinya kalung ini benar-benar dicuri oleh Suningning. Tak disangka, Suningning yang terlihat polos, ternyata orang seperti ini. Dulu dengar katanya dia mau nikah sama pria tua demi uang. Bengong, Cepat bawa perempuan ini masuk. Tunggu. Kalung ini bukan milikku. Bagaimana ini jelas adalah Ini cuma kalung biasa. Kenapa? Kamu meragukan aku. Ini kalung bernilai jutaan. Pak Gu tidak mungkin salah, kan? Simpan barangmu baik-baik. Terima kasih, Pak Gu. Sudah, masalahnya sudah jelas, bubar. Ayo, ayo, ayo. Maafkan saya. Kepala. Jika kamu tidak merasa melakukan kesalahan, kenapa kamu minta maaf? Aku ingat pertama kali aku melihatmu, kau cukup keras. Ada apa sekarang? Kau adalah karyawan Gu, jadi kau harus tetap tenang. Kami akan selalu ada untukmu. Kami akan selalu mendukungmu, oke? Ini Tengu. Oh, benar. Besok jamuan makan malam untuk karyawan berprestasi. Ingat menghadiri perjamuan atas nama perusahaan. Pesta. Apakah ini cocok? Kamu lupa apa yang baru saja aku katakan. Baik, Pak Gu. Saya akan tampil sebaik mungkin. Pergilah. Pak Gu, kalung ini memang untuk istri Anda. Tapi kenapa ada di tangan Suningning? Dia tidak mungkin berbohong. Tapi orang yang memberinya kalung mungkin tidak jujur. Periksa siapa yang mengambil kalung itu. Sekalian periksa lagi. Suningning itu suaminya siapa? Dia. Tuan Gu. Kenapa kamu begitu peduli tentang urusan Suningning? Kamu suka dia ya? Dia baik banget loh. Oh. Kamu khawatir dia ketipu? Tenang saja, saya pasti selidiki sampai jelas. Saya janji, saya akan ungkap asal-usul keluarganya. Wah, Nona Jiang, baju ini cantik. Berapa harganya? Terima kasih, ini saya pesan khusus dari luar negeri. Iya, cantik sekali, wow. Pakaian yang diberi asisten Wang ini terlalu terbuka, ya. Lihat, anak kaya dari mana ya? Cantik banget. Iya, sebelumnya belum pernah lihat, dengar-dengar, Pak Gu mengundang manajer baru untuk menghadiri pesta. Jangan-jangan itu dia. Jangan tertipu olehnya, dia itu cuma petugas kebersihan dari desa. Hari ini Kak Yuhan tidak ada, mau lihat kamu masih bisa pura-pura atau tidak. Petugas kebersihan, masa iya? Apa yang dia pakai khusus edisi tinggi? Pasti palsu, seorang pembersih dari mana dapat uang buat beli baju mahal? Mannequin Carrie Gambar Online, Terubua Tiruania. Suning, orang kaya kamu meski sudah berusaha keras tetap saja orang rendahan. Begitu masuk langsung tercium bau iri dan asam. Aku bukan orang kaya, bukan orang rendahan. Aku ini general manager. Wah, general manager. Jangan-jangan mau bilang kamu istri general manager ya? Aku tidak bilang begitu. General Manager Sepupu Yauku. Jangan-jangan kamu mau ku panggil sepupu ipar? Lihat diri sendiri pantas. Baju ini. Di seluruh dunia kuma ada sada kenapa tiru yang lain. Keluar pakai begini kamu tidak merasa malu. Ini bukan tiruan, hadiah dari Tuan Gu. Sombong sekali, mari kita tanggalkan rok ini. Hei, jangan sentuh, lepaskan, jangan sentuh saya. Jangan datang. Jangan sentuh saya, lepaskan. Tuan Gu Detong. Maafkan saya. Aku datang terlambat. Kak Euhan, kenapa kamu datang?
Aku datang untuk mencegah kalian menggertak orang dari Gu Group. Dia seorang petugas kebersihan dari desa. Dia bukan hanya petugas kebersihan. Dia kepala baru Departemen Logistik Gu Group. Gaun ini untuk merayakan kenaikan jabatannya. Kalian merusaknya, bagaimana akan menggantinya? Aduh, Pak Gu. Kami tidak tahu, kok. Semua karena Nona Jiang yang memprovokasi. Betul. Itu dia. Kakuan, Akudan Ning Ning Kuma Berkanda, Camus Salapaham. Salah paham, memang sengaja. Cuma soal rok, ganti saja. Baiklah, selain roknya. Ada kompensasi kerugian mentalnya. 1 miliar. 1 miliar. Bagaimana ini? Kurang 1 sen. Aku akan beritahu kamu akibatnya jika membuatku marah. Apakah Nona Jiang sendirian? Bajingan tua ini. Datang tepat waktu. Halo Pak Li, sudah lama tidak bertemu. Sudah beberapa hari tidak bertemu. Nona Jiang semakin cantik. Pak Li, Anda bercanda. Kapan Nona Jiang punya waktu? Mari kita cari waktu untuk berbicara dengan baik. Pak Li, kami selalu punya waktu. Tapi saya tahu ada orang lain yang lebih tertarik pada Anda. Yaitu dia. Dia juga wanita cantik, tapi dia di dekat Pak Gu. Saya tidak berani menyentuh orang dari Pak Gu. Tenang saja Pak Li, dia cuma petugas kebersihan, tidak ada hubungannya dengan Pak Gu. Petugas kebersihan? Itu saya belum coba. Selama Anda mau, saya bisa bantu Anda. Ada orang. Nona Jiang, perlu apa? Seiya te la menerima seratus juta dolar dari keluarga Seiya, tidak bisakah Seiya minum dengan Anda? Kenapa kau takut aku akan menyakitimu? Bagaimana dengan ini? Kau merusak gaun itu, jadi harus membayarnya. Aku tidak akan mengambil. Aku hanya tidak mengerti mengapa Yuhan sangat mempercayaimu. Masalah bos melindungi karyawannya. Ten Gu adalah orang CEO grup Gu yang kejam, dan kau bilang dia orang baik? Itu konyol. Nona Jiang, Ten Gu sudah menikah, jadi kusarankan kau melupakannya. Kasih kamu muka sedikit, kamu kira diri kamu penting ya? Hah, Maaf ya, kotorin rok kamu. Di kartu ini ada 100.000, anggap saja biaya bersih-bersihnya. Camus. biaya bersih-bersihnya simpan saja sendiri, Nona Jiang. Sebelumnya di hotel, kamu tamu jadi aku ngalah. Tapi ini bukan hotel, jangan kira aku akan terus biarin kamu melunjak. Hahaha. Cantik kecil. Gak enak ya, gimana kalau aku bantu kamu? Suningning di mana? Barusan masih di sini. Mungkin dia diam-diam pergi mendekati pria kaya. Apa yang kamu lakukan padanya? Kamu pasti salah paham. Lia Pakayan Seiya, sans Pebejini, itu Diayang Meniram Seiya. Dia tidak mungkin melakukan itu. Kamu mulai duluan, dia balas. Guyuhan, aku benar-benar tidak mengerti. Aku putri tertua keluarga Jiang. Ayahku pemegang saham terbesar di perusahaanmu. Kenapa kamu tidak pernah baik padaku? Perhatianmu tercurah pada petugas kebersihan dari desa. Kamu tidak pantas dibandingkan dengannya. Kumpulkan orang Karis Baik. Jangan mendekat. Berani mendorongku. Masih pakai cara ini. Baiklah. Aku suka keberanian itu. Mau lari kemana? Ayo sini. Temani aku. Hahaha. Pergi.
Lepaskan dia. Brengsek. Maaf, Pak Gu. Pergi. Kamu baik-baik saja? Panas, panas sekali. Tolong aku. Kamu terkena obat. Suning, tenang dulu. Tahan, aku panggil dokter. Jangan pergi, jangan pergi, jangan pergi. Suning. Peluk aku. Suning, lihat siapa aku. Kamu adalah bos Gu. Tolong aku. Dia di mana? Jangan-jangan dia pergi. Harus memberitahunya bahwa aku dan wanita itu sebenarnya menikah palsu. Kenapa ada noda darah? Apa mungkin dia? PAK Gu. Wow. Pak Gu, sepertinya tadi malam cukup seru ya. Bicara soal. Saya periksa CCTV, kalung diambil oleh bawahan Nyonya tua. Tidak ketahuan oleh mereka. Kami menyembunyikannya baik, tidak akan ketahuan. Kenapa cuma merekam bagian awal? Belum lihat wajah pria itu. Yah, ada video ini. Aku lihat Suningning, gak ada muka lagi deh buat tetap di samping Kak Yuhan. Kak Yuhan, aku bilang wanita ini gak tahu diri. Di pesta godain pria liar entah dari mana, dan bisa sampai ke kasur. Cepat pecat dia, kalau nggak bisa mempengaruhi citra perusahaan. Apakah aku terlalu baik, sampai membuatmu salah paham? Mengira aku, Gu Yuhan, adalah orang yang bisa kamu atur sesukamu. Kak Yuhan. Apa maksud kata-kata itu? Kemarin di pesta. Meracuni dia, kan? Kak Yuhan, kamu salah paham. Ini catatan pembelian obatmu. Bagaimana menjelaskan ini? Ya, saya meracuni dia. Bagaimana kamu bisa memihak dia daripada saya? Kamu tidak sebanding dengannya. Apakah? Apakah kamu menyukainya? Urusanku bukan urusanmu. Karena ayahmu, aku takkan masalahkan ini. Sekarang, tinggalkan tempat ini. Atau aku suruh orang mengusirmu. Suningning di mana? Pak Gu, Suningning hari ini izin tidak masuk kerja. Pak Gu. Kamu tidak mungkin suka sama Suningning kan? Lalu bagaimana dengan Nyonya? Cari waktu, kita cerai saja. Kak, kok hari ini sempat datang? Tidak perlu kerja? Bosku hari ini memberi libur. Jadi sengaja datang untuk lihat kamu. Apa itu di lehermu? Ah tidak, kamu salah lihat. Kak, ada yang mengganggumu? Bekas gigitan nyamuk. Aku nggak percaya, aku lihat lagi. Aku baru ingat ada urusan, pergi dulu. Kalau ada masalah, telepon. Kek. Kamu adiknya Suningning yang sakit itu ya? Kamu siapa? Orangbek Yangmo, Mamberitahu Kebnaran. Aku nggak kenal kamu. Kamu kenal aku, Tidak Panting. Yang menarik buatku adalah gimana kamu bisa bayarin biaya operasi setahun lalu dan biaya medis belakangan ini, selama kamu sakit dan dirawat di rumah sakit? Kamu mau bilang apa? Uang untuk biaya rumah sakitmu. Didapatkan oleh kakakmu dengan menjual diri. Kamu bohong, kakakku bukan orang seperti itu. Barusan kamu lihat bekas merah di tubuhnya kan? Itu bekas ketika dia bermain dengan pria demi uang. Dia benar-benar nekat. Kamu bohong. Kamu menipu. Lihat sendiri, kamu akan tahu. Kakakmu, kamu pasti kenalkan. Itu gak mungkin. Itu bukan kakakku. San Ningning ingin melawanku, ini akibatnya.
Roti, Sudah bayar. oke. Beri aku 1 roti isi telur. Hei. Kenapa kamu menghindari aku? Malam itu, Presiden Bu, malam itu kejutan. karena pria itu, kamu sangat mencintainya? Kalau dia mencintaimu, kenapa tidak membicarakannya? Kenapa setelah menikah, hidupmu jadi sulit? Bagaimanapun dia berbuat, aku tetap istrinya. Dia selamatkan adikku. Aku tak bisa mengkhianati. Dia penipu. Kalung yang diberikan padamu itu hasil curiannya. Tidak pantas untukmu. Menurut Direktur Bu, apa pantas? Jangan lupa, Aku dan dia tidak seperti yang kamu pikirkan. Antara kami, Ning. Ning, kenapa teleponmu dimatikan? Rumah sakit menghubungi, adikmu mengalami kecelakaan. Kamu apa? rumah sakit. Dokter, bagaimana keadaan adikku? Oh, Keluarga harus siap secara mental. tidak mungkin. Pagi tadi adikku masih baik-baik saja. Pasien mengalami kejutan. Sudah berusaha. Tidak mungkin dokter. Adikku baik, tidak mungkin meninggal. Kamu pasti bohong kan? Dokter, aku tidak percaya. Su Ningning. Tenanglah. Jangan terlalu sedih, dia pasti juga tidak ingin seperti ini. Apa yang kalian bicarakan? Pasien belum meninggal. Oh, tadi kamu. Maksudku siapkan biaya operasi. Kalian berdua kenapa nggak dengar kata-kata orang ya? Xiao Feng. Kak, Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Beberapa hari operasi. Kalau sembuh bisa pulang. Kak, aku nggak mau operasi. Kenapa? Kenapa nggak mau dirawat? Khawatir soal uang? Tenang, kakak bisa cari uang. Kak, aku sudah banyak merepotkanmu. Kalau bukan karena aku. Semuanya salahku, tubuhku lemah. Jangan bergerak. Kak. Jangan sembunyikan diriku. Aku sudah tahu semuanya. Kamu tahu apa? Dari mana biaya berobat sebenarnya berasal? Bukannya sudah kubilang, seorang temanku. Kak, jangan bohongi aku lagi. Sudah ada yang bilang ke aku, kamu jual diri ke pria tua demi aku. Kamu pikir aku tahu? Aku masih bisa santai berbaring di rumah sakit. Aku. Jangan banyak bergerak Xiao Feng. Kak. Kamu adalah kakak terbaikku. Aku tidak mau kamu mengorbankan diri demi aku. Xiao Feng. Jangan khawatirkan hal ini, ya. Sudah berbaring lama, haus kan? Minum. Minum air dulu. Kak jangan begini lagi. Kak. Kak. Maaf kak, aku nggak mau operasi. Jangan nasihati aku lagi. Biarin aja aku mati. Kamu kan belum dewasa, turuti aja orang dewasa. Tanganmu kenapa? Kamu siapa? Orang tua yang kamu bicarakan itu. Kamu adalah pria yang menikah dengan kakakku. Tapi, Dulu biaya medis kamu aku yang bayar. Aku dan kakakmu bukan seperti yang kamu bayangkan, aku suka kakakmu. Aku benar-benar ingin bersama dia. Apa yang kamu ngelantur? Kalau ingin dia nurut pengobatan, dengarkan aku. apa yang kamu bilang benar? Tapi, apa yang kamu suka dari kakakku? Kondisimu itu. Banyak cewek di sekitarmu. Jadi, saya tanya, apa yang kamu suka dari kakak? Dia kakak saya. Bagaimanapun juga, saya bisa terima. Sama-sama. Istri saya, apapun kondisi, saya paling cinta. Kak. Benar begitu, tapi kenapa saya rasa kamu tidak suka dia? Kamu menikah dengannya hanya karena biaya obat saya, kan? Jangan kurang ajar di depan adikmu. Terima kasih, Xiao Feng akhirnya mau operasi. Tentang yang tadi. Gak mau bilang apa-apa lagi? Rumah sakit bilang kamu sudah bayar biayanya. Aku akan segera menggantinya. Tadi aku bilang serius ingin seumur hidup sama kamu. Pak Gu, kita tidak cocok.
Tadi cuma acting, malam itu kebetulan. Malam itu dikasih obat kamu, bukan aku. Sangat tahu apa yang kulakukan dan perasaanku. Pak Gu, lepas. Aku tahu kau khawatir dengan pernikahanku. Jadi aku nggak minta jawabanku sekarang. Setelah beres, aku akan mengejarmu terbuka, ya? Tapi aku sudah menikah. Tapi pria itu sama sekali nggak mencintaimu. Kalau kamu merasa berhutang budi padanya karena biaya medis adikmu, kamu bisa berterima kasih dengan cara lain, bukan dengan mengorbankan dirimu. Bahkan jika akhirnya kamu tidak memilihku, aku harap kamu bisa bersama orang yang benar-benar kamu suka. Bawa akta nikahmu, minggu depan cerai di kantor catatan sipil. Jangan-jangan akta nikah masuk paket yang terakhir kali kirim ke ibu? Bu, akhir-akhir ini punya waktu kayaknya barangku masuk paket terakhir ku kirim ke kamu. Pakaian yang kamu kirim waktu itu aku belum buka. Apa sih yang masuk ke dalamnya? Itu dikirim sama ibu ke kamu. Ibu belum tahu pernikahanku. Lagi pula, kita akan cerai. Jadi lebih baik jangan kasih tahu. Jangan dibuka dulu. Bu, aku kangen kamu. Biar aku jemput kamu ya. Berhenti. Dari mana datangnya pengemis ini? Tidak lihat tempat apa. Berani-beraninya Saya masuk untuk cari orang. Camus. Oh, kupikir siapa? Dari jauh sudah tercium bau busuk. Jiang Wan. Ini villa di Haicheng. Penghuninya semua orang-orang terpandang. Bukan sembarang orang bisa masuk. Satpam, jaga ketat. Jangan sampai dia Back. Dengar-dengar Nyonya Gutua pulang hari ini. Selama aku bisa membuatnya senang. Istri dari Yuhan itu pasti aku. Cepat usir dia. Back. Jangan berdiri di sini. Cepat pergi. Tolong masuk cari seseorang, cepat keluar. Mau dikerasi? Jangan paksa aku bertindak. Cepat pergi. Berhenti. Dari mana pengemis ini? Buka mata anjingmu. Lia siapa aku? Nyonya tua, maaf. Saya buta. Saya salah. Tante tinggal di sini ya. Kenapa kau memanggilku bibi lagi? Tidak, Bu. Aku di sini hari ini untuk mendapatkan surat nikah. Aku di sini dapatkan surat nikah cerai anakmu, jadi aku tidak bisa memanggilmu ibu. Bagaimana mengenalnya? Dari pedesaan. Aku tidak mengenalnya. Dia menentu perempuanku. Kau seorang satpam, kau punya banyak keberanian. Apa maksudmu? Dia Nyonya Gugu. Pak Gu, benar. Suamiku murah bermarga Gu. Namanya siapa ya? Berani-beraninya menghentikan menantuku. Mulai besok jangan datang lagi. Maaf, Nyonya tua, ini salahku. Beri kesempatan lagi. Pergi. Ning, kok kamu juga di sini hari ini? Oh, aku tahu. Anakku memberitahumu. Hari ini aku kembali. Kamu sengaja datang temani aku. Ah. Tante, aku ada janji di dalam. Aku harus pergi. Tidak, Ning kamu. Pasti anakku. Membuat menantu marah. Berapa hari aku pergi ini? Anak nakal di mana sih? Cepat kembali sini. Buang, mau kemana nih? Nyonya, kenapa berpakaian begini seperti pemilang jalanan? Gaia Industrie, Ouest Lanterbaru, Apayang, Kamutau. Buang, Jangan Pergi. Kamu orang paling penting buatku. Kalau kamu pergi, bagaimana aku hidup? Uang kuberikan padamu kurang, aku akan beri 2 kali lipat. 3 kali lipat, 5 kali lipat gimana? Aduh, Ibu. Kenapa kau begini? Aku tidak bilang mau pergi. Jangan bohongi aku. Waktu pertama kali datang ke rumah, kau bawa karung. Sekarang begini, jelas sekali mau pergi bawa karung. Anak perempuanku datang ini yang dia mau.
Semua ini untuk dia. Benarkah? Ibu ratu yang baik, syukurlah kamu tidak pergi. Sudah lama tidak bertemu dengan putrimu ya. Kamu mau ketemu dia pakai baju kayak gini. Apa ada masalah? Ning-ning. Bu. Kenapa pakai baju seperti ini? Ini. Nyonya tua suruh aku pakai begini. Mereka suruh kamu pakai begitu? Pengemis pakaiannya lebih bagus. Mereka ngebully kamu? Kalau gak tahan, jangan kerja di situ. Aku bisa biayain kamu. Ibu tenang aja, jangan khawatir. Kamu kan datang buat ambil barang dari aku, kan? Kamu cari ini kan? Bu. Aku bukan sengaja menyembunyikannya. Adikmu sudah dirawat lebih dari setahun. Ibu meskipun sudah tua, tapi tidak selemah yang kalian kira. Uang ibu kumpulkan selama bertahun-tahun. Gosip di desa, ibu sudah dengar. Kamu adalah putri ibu. Bagaimanapun kamu, ibu tahu. Ayo, kembalikan uang kepada orangnya. Sisanya kamu putuskan sendiri. Bu. Bertahun-tahun, kamu benar-benar berjuang. Bu. Lelah, berhenti saja. Aku yang akan mendukungmu. Bu, bosnya adalah Tuan. Dia sangat dermawan. Tuan Gu. Siapa Pak Gu? Pak Gu dari grup Gu. Apa? Nggak nyangka ibu juga bekerja di bawah Pak Gu. Bu, kamu dekat dengan Pak Gu, ya? Pak Gu jarang pulang ke rumah, bahkan setahun sekali, merawat ibunya. Lalu, Pak Gu sama ibunya itu? Hubungan nggak baik? Kelihatannya baik-baik awalnya. Gu General menikah hanya demi ibu yang sudah tua itu. Dia sangat baik kepada menantunya. Kalau Gu General bercerai, bagaimana? Dengan temperamen ibu yang sudah tua itu, sepertinya tidak akan setuju. Hei, berhenti, berhenti. Ning-ning, kenapa kamu ada di sini? Kamu memegang akta nikah dengan pria itu. Apakah kamu sangat menyukainya? Gu General tidak ada hubungan. Jangan lupa kamu belum bercerai. Ibu Gu menyukai fashion, ini produk fashion yang aku cari. Tunggu, setelah aku bereskan ibunya. Gu Yuhan masih harus menikah denganku. Kamu pengasuh keluarga Gu kan? Buatcan copie paquet Suzu, Jangan paquet Gula. Camus. Ngapain sih? Buatkan kopi cepat. Kamu ngomong sama aku begitu? Kamu tahu aku siapa kan? Kamu cuma pengasuh kan? Pacaillan Camus paquet Pacaillan Pangazu Keluargagu. Jangan kira aku nggak tahu. Nona, saya sudah lama bekerja di keluarga Gu. Mengapa belum pernah melihatmu? Bagaimana kamu masuk? Dulu memang belum, tapi nanti belum tentu. Oh. Bagaimana juga, nanti saya akan menjadi Nyonya Rumaini. Kalau mau kopi, bikin sendiri, wanita seperti kamu. Saya tidak akan melayani. Cuma pembantu, kamu masih berani sok. Seperti nenek kotor sepertimu. Keluarga Gu memberimu sesuap nasi. Kamu harusnya sudah berlutut. Percaya tidak kalau saya bilang ke Kak Yuhan untuk mengusirmu? Hei, baiklah, saya ingin melihat dia Gu Yuhan. Apakah dia mengusirku? Kamu berani sekali bicara. Kamu pengasuh, kenapa tidak bisa diusir? Siapa yang ingin kamu usir? Ana. Kak Yuhan, kamu kembali. Nona Jiang, kita tidak dekat. Harap jaga jarak dariku. Hehe, saya pikir itu apa tadi? Ternyata cuma cewek sok manis ya. Kayaknya nggak beres nih. Hahaha. Kak Yuhan, soal kejadian terakhir itu, aku salah. Aku minta maaf. Lihat, aku bawa banyak barang untuk ibu. Semua ini sudah aku pilih dengan hati-hati. Maafin aku soal yang terakhir ya. Bawa semua barang ini pergi. Keluarga Gu nggak akan menerimanya. Kau hanya pengasuh, bicara dengan Kak Yuhan. Kenapa menyela? Kak Yuhan, atur dia. Ngomong sama siapa kamu tadi? Apa maksudmu dia bukan?
Kobukan Pangazuk Eluargagu, Berani Menerobo, Berani Nyako, Aku memberimu pelajaran dan mengusirmu. Kaulah yang harus pergi. Kotau siapa dia? Siapa dia? Dia ibuku. Maafkan aku, Bibi. Maafkan aku berpakaian begini. Akutak Tauko Ibunyaten. Maf Bibi. Jangan panggil aku Bibi. Aku tak pantas dipanggil Bibi olehmu. Panggil saja aku pengasuh buruk seperti tadi. Guyuhan, ini wanita yang kamu suka? Kamu mau cerai dengan menantuku karena dia? Kakuan. Kamu punya orang yang kamu suka. MA, orang yang aku suka bukan dia. Aku sudah bilang, putraku tak mungkin pilih wanita seperti itu. Bagaimana dengan wanita yang hanya berpenampilan dan tidak memiliki otak? Wanita seperti itu sama seperti gadis kedua dalam drama pendek. Oh, tidak. Dia adalah pemeran utama wanita yang kejam. Yuhan. Siapa yang kau suka? Bukan wanita pembersih, kan? Kenapa? Aku sudah mencintaimu. Aku melakukan operasi plastik untukmu dan meminta ayah berinvestasi di... Kenapa kamu bahkan tidak mau menatapku? Aku tidak suka kamu. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak suka kamu. Ya. Anakku hanya bersama menantuku. Tidak semua orang cocok dengan anakku. Bu, aku akan bersama yang aku suka. Setuju menikah dengannya adalah kesalahan. Walaupun tidak memberikan akta nikahku, aku tetap akan bercerai. Cepat ambil barang ini dariku. Ada urusan, pergi dulu. Nak, makan. Kakak Yuhan. Sepertinya menantuku benar-benar akan pergi. Suningning. Bagaimana mungkin orang yang menikahi kakak Yuhan adalah dia? Menantuku. Dipastikan asli. Tidak mungkin. Aku benar-benar tidak mengerti. Anakku. Mereka tidak boleh Aku tidak mengizinkan. Suningning. Aku merasa tidak enak. Kau juga jangan berharap senang. Akan mempublikasikan video kamu dan pria liar. Que Internet. Ada apa lagi sekarang? Buvang. Anak saya kali ini benar-benar bertekad. Ingin bercerai dari menantu saya. Harus bagaimana ya? Nyonya, biarkan anak dan cucu menjalani hidup sendiri. Pikirkan jernih. Saya benar-benar tidak bisa tenang. Buwang. Menurutmu bolehkah saya menjadi seperti ibu Thierry di drama? Memberi wanita disukai anak 50 juta. Menurutnya menanggalkan anak saya, bolehkah? Nyonya, jika begini tuan muda akan semakin marah. Aduh, saya sangat sedih. Biarkan saya menangi sebentar lagi. Akan kirim sertifikat pernikahan ke anak. Menantu yang baik sekali. Oh. Nanti kalau ada kesempatan main bareng ya. Bro, kamu kenal saya? Gimana bisa nggak kenal? C'est 40 Camus Celebrity di sini. Video kamu banyak banget di online. Manajer baru grup Bu naik lewat cara seperti itu. Aku. Kenapa hanya bisa main dengan pria kaya? Begini kita nggak bisa. Kini ning video ada di mana-mana online. Kamu ada masalah sama siapa? Gimana bisa ada orang yang langsung upload video begitu? Ning, sifat jelaskan. Tante percaya kamu bukan orang seperti mereka bilang online. Bukankah wanita dalam video itu dia? Laki-laki itu mengenakan yang pasti mahal. Kenapa bukan menikah dengan pria kaya? Pria itu bisa memuaskanmu nggak? Ah. Pak Gu, video Anda dengan Suningning malam itu diunggah ke internet. Sekarang semua bilang Suningning naik karena pria. Balik ke kantor. Ada janji teken kontrak proyek 10 miliar. Aku bilang balik ke kantor. Aduh, bro. Jangan bilang lagi, manajer Wu kita itu diturunkan karena menyinggung dia. Hati-hati, jangan-jangan kamu bakal kehilangan kerjaan satpam. Nggak tahu siapa di belakangnya. Kalau menyinggung, kita bisa kehilangan pekerjaan. Iya, benar.
Kita sih tetap kerja jujur saja. Gak seperti dia, bisa naik jabatan dengan mengandalkan pria. Tapi ngomong-ngomong, tubuh di video itu memang bagus ya. Ini. Kok videonya nggak ada? Benar, semua hot search juga hilang. Suningning, pria yang kamu tiduri ini identitasnya nggak sederhana, sampai melindungi kamu. Ningning, ayo bicara, kalau kamu nggak jelasin sekarang. Gimana mau bertahan di perusahaan? Ini nggak bisa dijelaskan. Gu Yuhan hanya membantu saya, jadi ini terjadi. Saya nggak bisa membuat dia. Apa yang perlu dijelaskan lagi? Berita ini bilang itu fakta. Makanya dia tidak bisa bicara. Dia itu pelacur naik jabatan dengan tidur pria. Bukan aku. Kalau memang bukan, lalu siapa pria di video itu? Pria di video itu aku. Aku dan supervisor berhubungan normal. Akan merilis berita. Jika menyebarkan video, aku akan bertindak sesuai hukum. Mengerti? Ya, Pak Gu. Mengerti lalu pergi sekarang. Ningning, maaf. Masalah aku salah menangani. Video disebar Jiang Wan, sudah diajar. Keluarga Jiang bangkrut. Dia tidak akan berani mengganggumu lagi. Tuan Gu, aku orang biasa dari desa, kamu tidak perlu sejauh itu untukku. Ini juga tidak baik untuk Kamu tidak biasa. Kamu satu-satunya orang yang pernah aku suka. Demi kamu, rela melakukan apa saja. keadaanku dengan suamiku cukup rumit. Setelah selesai, akan memberi penjelasan. Saya kasih tahu, kalau kamu belum urus tuntas pernikahanmu, saya tidak akan mau sama kamu. Ningning, boleh nggak saya anggap kamu kasih saya kesempatan? Saya sudah bilang iya. Setelah semuanya dibereskan. Baiklah, saya akan menunggumu. Pasti saya akan menunggumu. Menantu perempuan terbaikku. Bovang. Hari ini hari anak dan menantu sore, quand? Iya, Nyonya, Anda sudah menangis 2 hari. Tapi saya nggak bisa terima. Nyonya, bukankah Anda sudah janji akan mengirim akta nikah hari ini ke putra kita? Jika tidak punya akta nikah, apakah masih bisa bercerai? Nyonya. Baiklah. Saya akan segera mengirimnya. Izinkan saya merias diri dulu. Saya ingin tampil cantik untuk terakhir kalinya bertemu menantu saya. Apakah ini putra dan menantu kita? Iya. Dia adalah menantu saya yang cantik. Nyonya, saya punya sesuatu untuk diberitahu. Jadi, menantu saya adalah putri Anda. Aduh, ibu yang tersayangku, hahaha. Ternyata Anda adalah ibu mertua saya. Tapi, Nyonya, mengingatkan Anda, mereka berencana bercerai hari ini. Aduh. Kenapa kita nasibnya begini malang ya? Baru tahu kalau kita mertua, sudah harus dipisahkan dengan kejam. Tunggu, anakku, kenapa cerita ini terasa sangat familiar? Dengan pengalaman saya menonton ratusan film. Nikah kilat. Tidak, pasti kenal. Anakku tidak mungkin bodoh begitu. Pak Gu terjebak macet. Telepon dari ibu tua. Jangan diangkat. Kenapa belum sampai? Itu seperti mobil Pak Gu. Apa dia juga janji cerai hari ini? Gu Yuhan. Gu Yuhan, tolong aku. Apa barusan ada dengar suara Suningning? Nggak ada. Gutsong, yangan tekena penyakit rindu? Guzong, jangan terlalu cinta. Nyonya tua datang mengejar, Guzong. Bu, bagaimanapun hari ini, aku pasti cerai.
Dasar anak bandel, lihatlah siapa istrimu. Hebat sekali kamu, sudah nikah tapi nggak tahu siapa istrimu. HMPH, bilang suka sama orang Rian. Bu, apa sih yang ibu bilang? Kamu sini lihat buku nikah, kamu bakal paham. Su Ningning. Ternyata benar Su Ningning. Aku bilang dia kelihatan familiar, waktu itu dia pakaiannya berantakan jadi aku gak kenal. Pak Gu, ternyata kamu capek-capek nih, lama banget. Ternyata orang yang kamu suka itu istrimu sendiri. Gak nyangka. Ternyata aku suaminya. Memalukan, kupikir, sebagai anakku seorang CEO, setidaknya kamu akan punya cerita cinta seperti cinta dipaksakan atau menikah dahulu baru cinta. Tapi ternyata, kawin kilat tanpa saling kenal. Kamu pantas disebut CEO, ibu, sebaiknya kurangi nonton drama. Cepat deh, hubungi menantuku. Ningning. Kakuan, à Kujangwan. Jangan melawan. Kamu tidak bisa lari. Apa kamu lakukan? Ikat aku, kamu gila? Benar sekali. Aku sudah gila. Kenapa kamu harus merebut Abang Yuhan dariku? Aku suka dia, suka sejak lama. Kalian sudah menikah dan selalu menyembunyikannya dariku. Apa kamu salah paham? Salah paham. Aku lihat surat nikah, kamu masih mau bohongi aku, kan? Jadi, Gu Yuhan adalah suamiku. Jiang Wan. Jangan dekati aku. Kakakuan. Akhirnya kamu datang. Lepaskan dia. Ternyata kamu datang cuma karena dia. CBJTUK Camus Monsaint Jangan ganggu dia, ada masalah hadapi aku. Bec. Kalau begitu, tusuk dirimu sendiri. Gu Yuhan, jangan dengarkan dia sudah gila. Demi wanita ini, Camus rela Mangorbankan Nyawamu. Baiklah malam ini kita. Siap-siap tidak ada yang bisa selamat. Ningning. Syukurlah. Hampir saja kehilangan nyawa. Bukannya kamu diikat? Aku dari desa, tidak terhitung berapa babi terikat. Cara mengikat ini tidak bisa menahan orang. Kalau kamu terlambat, aku sudah kabur. Tidak apa-apa, yang penting kamu baik-baik saja. Ningning. Ada hal penting yang ingin aku bicarakan denganmu. Sebenarnya, orang menikah denganmu. Aku tahu itu kamu. Kita. Bisakah kita tidak bercerai? Gu Yuhan. Gu Yuhan, ada apa denganmu? Pisau itu tadi menusuk cukup dalam. Gu Yuhan. Gu Yuhan. Bu, aku pergi dulu. Ningning, kamu sudah janji sama ibu hari ini mau jalan-jalan. Jangan sampai cowok nakal itu bawa kamu pergi lagi. Bu. Aku sama Ningning hari ini ada urusan, gak bisa temani ibu. Anak nakal, kalian tiap hari lengket. Bagaimana kalau kamu kasih istrimu buat ibu 1 hari? Bu, kita beneran Beneran ada urusan. Urusannya bisa ditunda. Bu. Ningning hamil, temani cek kesehatan. Hamil. Aduh, aku bakal jadi nenek nih. Hahaha. Et, Udanika c'est un ya, nak. Ibu Kira Camus. Apa yang kamu bilang? Bu, kami harus ke rumah sakit untuk pastikan. Dia nggak peduli. Ayo pergi. Gimana kalau nggak hamil? Kalau nggak hamil. Ya, aku usaha lagi dong.